Hai guys, bersama saya Dio Muhammad. Di video kali ini saya akan merekomendasikan anime dengan tokoh utama yang sebenarnya overpower, tapi lebih memilih untuk menyembunyikan kekuatannya. Untuk kategori overpower di sini bukan cuman power, tapi kejeniusan si tokoh utama juga termasuk. Dari kemarin isekai mulu yang dibahas, jadi kali ini agak beda. Sebelum masuk ke listnya, jangan lupa buat klik subscribe dulu supaya aku bisa lebih semangat bikin videonya. Jadi yuk tanpa banyak omong, langsung saja ke list yang pertama. Grisaya Series. Dengan tokoh utama yang cool, overpower, dan juga jenius, si Yuji ini malah lebih memilih menyembunyikan semua itu agar bisa bersekolah dengan normal. Menceritakan tentang Yuji, yaitu seorang pembunuh bayaran yang pengen insaf dari pekerjaannya itu dan pengen bersekolah dengan normal. Ya, tapi sayangnya si autor berkehendak lain. Yang tadinya Yuji ini ingin hidup normal malah nggak bisa karena semua murid di sekolah itu nggak normal semua. Karena masa lalu mereka yang cukup kelam. Ya mau nggak mau akhirnya Yuji ini terpaksa harus menggunakan kekuatannya untuk membantu para heroin menyelesaikan masalahnya. Anime ini romansnya dapet, actionnya dapet, harem juga dapet. Endingnya juga udah berkesan, tapi agak nanggung sih emang dengan endingnya. Roku Tenashi Majuju Koushi to Akashic Record. Kali ini MC-nya bukan murid ya, tapi gurunya yang jadi inti dari ceritanya. Bercerita tentang Glenn, yaitu seorang pria pemalas yang dipaksa menjadi guru di sebuah akademi sihir oleh pengasuhnya yang bernama Selika. Meskipun dia pemalas, tapi dia memiliki pengetahuan yang sangat luas soal sihir. Ya, awalnya Glenn ini ogah-ogahan untuk mengajar murid di sana. Tapi setelah bertemu dengan Sistine atau Shironeko, nantinya sering berjalannya waktu, dia bakal mengajari murid-muridnya itu. Anime ini bagus banget loh padahal, tapi kenapa ya nggak dilanjutin season keduanya? Ada nggak yang masih ngarep anime ini dapat season lanjutannya? Tulis di kolom komentar. Ya kalau boleh jujur, aku sendiri sampai sekarang juga masih berharap anime ini dapat season keduanya. Classroom of Elite. Ayano Koji, salah satu karakter yang gue banget ini memang banyak diperbincangkan oleh para wibu khususnya di Indonesia. Bercerita tentang Ayano Koji yang bersekolah di SMA Kodo Ikusei. Sekolah ini merupakan sekolah ternama dengan fasilitas yang sangat lengkap. Sekolah ini memang diibaratkan seperti surga. Kiyotaka Ayano Koji adalah murid kelas D, di mana kelas itu merupakan kelas buangan. Tapi sebenarnya Ayano Koji sendiri memiliki alasan, yaitu agar bisa hidup dengan normal. Tapi sayangnya usahanya itu malah menarik perhatian ketua OSIS. Karena nilai ujian masuknya itu 50 semua, nggak lebih nggak kurang. Meskipun dia menyembunyikan kejeniusannya itu, masih ada beberapa orang yang menyadari potensi tersembunyi dari Ayano Koji. Sampai sekarang banyak penggemar yang berharap anime ini dapat season keduanya. Tapi menurut rumor nggak mungkin, karena katanya cerita di animenya berbeda dengan yang ada di light novelnya. Jujur aku nggak baca light novelnya, jadi ya aku nggak begitu percaya sama rumor itu. Tapi buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar, oke? Saiki Kusuo. Nggak perlu dipertanyakan lagi lah ya soal anime yang satu ini. Bercerita tentang Saiki yang dari lahir memiliki kekuatan cenayang. Kalau nggak tahu cenayang itu apa, gampangannya kayak kemampuan membaca pikiran seseorang. Nggak cuma cenayang, Saiki ini juga memiliki kemampuan telepati dan juga telekinesis. Karena dia memiliki kekuatan yang overpower, Saiki akhirnya menyembunyikan kekuatannya itu agar tidak merusak keseimbangan dunia. Ya meskipun MC-nya ini OP-nya minta ampun, tapi anime ini lebih fokus ke komedi. Tapi meski begitu, anime ini bisa memadukan unsur komedi dan MC yang overpower meskipun tanpa action. Makanya banyak yang seneng sama anime ini. Bungo Stray Dogs. Untuk kali ini lebih fokus ke karakter bernama Daze Osamu. Ya, dia ini sebenarnya juga termasuk tokoh utama sih di series ini. Bercerita tentang Nakajima yang secara tiba-tiba bertemu dengan Daze yang mengambang di sungai. Awal cerita dimulai karena pertemuan yang tidak terduga. Si Daze ini adalah detektif yang memiliki kekuatan untuk bisa mengalahkan supranatural. Meski dia ini punya kekuatan yang OP, Daze memiliki hobi yang aneh, yaitu bunuh diri.
Masih belum dijelaskan memang kenapa dia ini memiliki hobi yang aneh. Karakter yang satu ini memang terkenal banget, malah lebih terkenal daripada MC-nya sendiri. Toaru Majuju Index berfokus pada Touma. Touma ini memiliki kekuatan yang ditakuti bahkan oleh dewa sekalipun yang bernama Imagine Breaker di tangan kanannya. Kekuatan ini mampu menetralkan segala jenis kekuatan supranatural seperti sihir, esper, dan bahkan kekuatan suci. Karena kekuatan ini pun si Touma juga jadi susah mati karena faktor kematiannya dinetralkan oleh kekuatan Imagine Breaker. Bahkan saat tangan kanannya Touma ini terpotong, kekuatannya malah jadi semakin OP, yaitu bisa membelokkan semua jenis serangan apapun. Malah kayak si akselerator sih kekuatannya. No Game No Life. Udah gak asing lah ya sama anime yang satu ini. Wibu veteran pasti tahu soal anime ini. Menceritakan tentang dua kakak adik no life yang dikirim ke dunia fantasi oleh Tuhan di dunia itu yang bernama Ted. Sistem perang di dunia itu bukanlah saling baku tembak, melainkan dengan memainkan sebuah permainan. Di dunia fantasi itu, permainan adalah jalan satu-satunya untuk bisa mencapai kekuasaan. Tapi ras manusia di dunia itu merupakan ras terendah dibandingkan ras lain. Karena kedua kakak beradik ini jenius, akhirnya mereka pun menjadi raja dan memimpin para ras manusia. Tak peringatkan dulu sebelum kalian menonton anime ini, sebaiknya kalian siapkan mental karena anime ini gak bakal ada lanjutannya sampai kapanpun. Hyouka. Gak disangkakan di list terakhir malah anime slice of life. Tapi memang MC di anime ini jenius tapi pemalas. Bercerita tentang Oreki yang disuruh kakaknya masuk ke klub sastra klasik agar klub itu tidak dibubarkan. Lalu muncul siswi bernama Chitanda yang ingin masuk ke klub itu. Sebenarnya sih permasalahan di anime ini karena keingintahuan Chitanda yang cukup besar mengenai misteri. Karena Chitanda juga, akhirnya Oreki pun terpaksa untuk memecahkan semua misteri yang terjadi di sekolahan itu. Anime ini memang agak ngebosenin di awal-awal dan bikin ngantuk, tergantung selera orang masing-masing aja. Ya meskipun aku suka sama anime slice of life, tapi ya nyatanya kadang-kadang aku agak ngantuk juga nonton anime ini. Nah itu tadi adalah anime-anime dengan tokoh utama yang menyembunyikan kekuatannya. Kalau masih ada anime yang belum saya sebutin, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa buat klik like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya Dio Muhammad, pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.